Shalom saudara, puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali pagi hari ini. Saya percaya saudara kita boleh bangun pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru dan kita patut syukuri. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa di akhir renungan ini. Saudara, izinkan saya Dr. Gerson untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pagi hari ini. Terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudara, kalau mungkin saudara pernah melihat petani, maka ukuran keberhasilan seorang petani adalah dilihat dari hasil panen dan kualitasnya. Saudaraku, saat menuai dan jerih lelah seorang petani itu akan terasa terbayar lunas. Ya saudaraku, saya pernah ingat seorang saudara saya bekerja sebagai petani, dan waktu itu ya ini hanya kerja musiman ya saudaraku. Dia coba menanam kacang tanah dan usaha yang dikerjakan cukup melelahkan kalau dari yang saya dengar ya saudara. Menggarap sebidang tanah untuk menanam kacang itu tidak mudah, dan akhirnya tiba saatnya mereka menuai. Dan pada saat menuai itu segala rasa lelah, segala rasa capek itu rasanya terbayar. Dan saudara, begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya saudaraku, kita dikatakan dewasa atau cukup berbuah bukan dilihat dari seberapa lama kita mengikuti Tuhan, atau mungkin seberapa hebat kita terlihat ya, tetapi saudaraku, semua itu terlihat dari buah-buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Dan Tuhan ibarat petani telah berinvestasi yang besar saudaraku ya. Bukan hanya nafas kehidupan yang Dia berikan, tetapi anak yang dikasihinya pun Allah berikan untuk kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa dalam Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita semua berbuah. Dan saking Tuhan menghendaki hal ini, saudaraku, bertumbuh dan berbuah itu menjadi tanda adanya kehidupan rohani dalam hidup kita. Ya saudara, untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita pun harus menyiapkan tanah hati kita untuk ditabur benih firman Tuhan. Saudara yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang saat ini tanah hatinya sedang ditaburi benih firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kata timbul di sini bukan hanya kata timbul dari tidak ada menjadi ada, tetapi timbul ini artinya adalah bertumbuh. Jadi respon kita terhadap firman Tuhan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan rohani kita dan buah yang kita hasilkan. Ya saudaraku, dan bagaimana keadaan hati kita? Mungkin saudara pernah dengar perumpamaan tentang hati ya, yang mendengarkan firman Tuhan seperti tanah yang berbatu keraskah, berbatu-batu, penuh semak duri, atau tanah yang baik. Ya saudaraku, Markus 4 ayat 20, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Dan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, melakukan firman Tuhan dan buah-buah dari firman yang kita dengar itu nyata di dalam kehidupan adalah yang kita sebut dengan
berbuah. Dan ketika kita tidak berbuah, maka sang petani itu mungkin akan merasa sedih, merasa kecewa. Ya, saudaraku. Tetapi kalau kita berbuah, maka Tuhanlah yang akan disenangkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh merenungkannya. Bapa, kiranya biar setiap kami Tuhan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya anak-Mu, kami boleh mendengarkan dan meresapi Tuhan bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah untuk menyenangkan Tuhan dan untuk berbuah. Kalau kami masih belum menampilkan buah-buah Kristus, buah-buah dari Roh Kudus yang ada di dalam kami, Bapa, biar kami boleh bertobat dan kami boleh mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyirami kami Tuhan, memberikan kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk kami berbuah. Karena itu biarlah kami terus mau menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk orang kami kasihi, orang-orang yang mencintai kami, orang yang membenci kami pun kami berkati mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan bimbing para pemimpin negara kami. Biar negara kami boleh menjadi negara yang maju, sentosa dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat beraktivitas dan saya percaya hari ini saudara akan mengeluarkan buah-buah yang ada di dalam kita. Karena renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Asalkan kita tidak menjadi lemah. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi dalam renungan pagi besok. Tuhan Yesus memberkati.